Saudara, polisi terus memburu sejumlah orang yang terlibat dalam video pengubah lafal azan yang viral di media sosial. Hingga kini, polisi telah menangkap sejumlah orang termasuk pelantun azan dan pelaku yang diduga menyebarkan video. Polisi terus memburu para pelaku dan penyebar video yang mengubah lafal azan hingga viral di media sosial. Satu orang yang ditangkap adalah pelantun lafal azan jihad berinisial SYM yang diamankan Bareskrim Polri dari Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat 4 Desember 2020. Pelaku telah berstatus sebagai tersangka dan dijerat pasal dugaan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Kan saya bilang masih melakukan tindakan hukum yang lain, kita tunggu. Ya, tapi yang jelas di Jawa Tengah juga ada. Kemarin juga kebetulan tersangkanya terlibat di kasus penipuan, jadi kebetulan yang bersangkutan ditahan duluan kasus penipuan. Kemudian di Polda Metro kemarin yang di Cakung, ya kita tunggu aja. Kan beberapa tempat memang beredar video itu. Ya, masih dicari juga. Makanya ini masih pengembangan. Ya. Sementara demikian di Sukabumi. Ya, oke. Sebelumnya Polda Metro Jaya juga menangkap orang berinisial H yang diduga menyebar video tersebut di kawasan Cakung, Jakarta Timur Kamis lalu. Menemukan adanya unggahan video-video yang ada di grup tersebut, ya, yang saya katakan tadi, kemudian itulah yang kemudian dia menyebarkan secara masif. Ya, menyebarkan pertama dan secara masif hasil profiling yang dilakukan oleh teman-teman dari Tipit Cyber Polda Metro Jaya, yang kemudian kita lakukan secara dilakukan profiling kepada yang bersangkutan dan ditemukan saudara H ini adalah pemilik daripada akun tersebut. Majelis Ulama Indonesia menegaskan tidak boleh ada penambahan seruan jihad dalam kumandang azan. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh menyatakan azan sebagai panggilan untuk memberitahu waktu sholat. Seruan jihad kalau ditempatkan secara tepat itu juga hal yang baik. Tetapi kalau hal yang baik ditempatkan pada tempat yang tidak tepat, maka akan tidak baik. Dalam situasi yang sekarang, kita berada di dalam situasi yang damai, di dalam situasi Darussalam, maka tentu tidak tepat menyeru jihad di dalam pengertian kita atau peperangan. Pihak kepolisian akan melakukan patroli siber, termasuk berkoordinasi dengan pihak Kominfo untuk menurunkan video yang berpotensi menimbulkan provokasi dan kegaduhan. Tim Liputan Kompas TV. Polisi menangkap terduga pelaku yang mengubah lafal azan. Lalu apa motif sang pelantun azan melakukan hal itu? Benarkah ada dalang yang menyuruh terduga pelaku? Kami akan memperbincangkan hal ini bersama Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes RD Adri Mulan Caniago, serta Ketua Majelis Ulama Pusat Khalil Nafis. Selamat malam, Assalamualaikum Kombes RD, Pak Kiai Khalil. Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya ke Kombes RD dulu. Jadi Kombes RD, jadi Anda mungkin bisa cerita proses penyelidikannya sampai ke penyidikan sampai ditetapkan sebagai tersangka. Jadi identifikasinya di video dulu yang viral di media sosial ya, Kombes RD? Ya, di sini saya mau menjelaskan ya. Jadi saya berbicara atas nama Polda Jabar. Nah, Polda Jabar itu ya sekarang sedang mengungkap kasus lafal Hayya 'alas shalah menjadi Hayya 'alal jihad. Nah, ini yang terjadi di Polres Majalengka. Nah, sementara ini Majalengka, Polres penyidik beserta tim gabungan Krimsus dan Krimpum di Polda Jabar itu sedang bekerja. Jadi kita sekarang sedang mencari, ya, mengungkapkan siapa aktor intelektualnya yang menyuruh. Siapa yang menyebarkan di viral. Jadi ini saya berbicara di Polda Jabar, yaitu
penanganan kasus yang ada di Polres Majalengka. Baik, Kombes Ardi, ada dugaan Anda katakan tadi proses penyidikannya sampai kepada siapa dalang atau siapa yang menyuruh. Ada indikasi ke arah sana dari keterangan terduga pelaku saat ini atau dari bukti-bukti yang ada? Ini sedang didalami ya oleh penyidik gabungan tadi. Penyidik sedang bekerja, ya. Jadi ada 7 orang yang sudah kita amankan, 7 orang yang kita interogasi, ya. Ini sedang didalami. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa mengetahui siapa yang menyuruh mereka itu. Dari keterangan sementara apa motif mereka, Kombes Ardi? Nah ini pun sudah sedang didalamin ya, karena motif tersebut ini harus benar-benar perlu kehati-hatian motifnya seperti apa. Ini sedang didalamin oleh tim penyidik. Saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, sebenarnya bagaimana sih hukumnya mengganti lafal azan dengan ajakan jihad, alih-alih itu ajakan untuk sholat, Pak Kiai? Itu haram. Haram itu artinya kalau dilaksanakan dosa, kalau ditinggalkan karena Allah dapat pahala. Atau kalau ditinggalkan minimal tidak mendapatkan apa-apa. Bisa juga disebut dengan bid'ah, sayyi'ah, mengada-ada di dalam agama dan itu buruk. Karena sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, sampai sekarang belum ada yang mengubah azan dengan yang lain, termasuk dengan seruan jihad. Padahal di zaman Rasulullah SAW itu ada jihad, tapi tidak pernah mengubah azan. Yang berikutnya juga kita tidak ingin juga azan diubah-ubah karena itu ada sifatnya tauqifi. Tauqifi itu pembelajaran langsung dari Rasulullah yang tidak boleh ditambahin dan tidak boleh dikurangin. Oleh karena itu hal-hal yang seperti ini tidak boleh ditiru oleh kita dan itu hukumnya adalah haram. Dan kami berharap pada masyarakat yang juga mendengar seruan jihad itu, ya, kita mungkin jihad tapi tidak berarti jihad dimaknai dengan perang, bawa parang, senjata tajam, itu tidak. Jadi jihad itu ada beberapa variannya dan modelnya, mulai dari jihad hawa nafsu yang paling besar, jihad juga melawan kemiskinan, juga jihad melawan kebodohan, itu termasuk kalau kita diserang, itu baru kita secara fisik. Jadi mulai dulu itu tidak pernah umat Islam menyuruhkan menyerang lebih dulu. Seperti halnya kasus kalau di Indonesia, resolusi jihad yang melahirkan umpamanya Hari Santri dan kepahlawanan 10 November itu karena kita diserang, bukan kita yang datang ke tempat lain. Oleh karena itu, kita ingin menempatkan secara proporsional tentang makna jihad itu dan tidak boleh mengubah azan dengan yang lain, mengurangi, menambah maupun mengubahnya. Jelas hukumnya, tapi Pak Kiai saat ini videonya sudah viral, kita tidak tahu bagaimana respon, bagaimana pengaruh dari video tersebut diterima oleh masyarakat yang memiliki media sosial. MUI sendiri melihatnya seperti apa? Ya kalau kami setelah menemui orangnya atau bisa diteliti oleh dan bisa dilacak oleh kepolisian, kami mengucapkan terima kasih terhadap kinerja kepolisian di Jawa Barat di beberapa tempat yang lain, saya mengapresiasi. Tapi kalau pendekatan kami di MUI adalah pendekatan dakwah. Ketika mereka sudah mengakui kesalahannya, maka kita bina, maka kita akan coba sosialisasi pada masyarakat agar semangat beragama itu juga dilandasi dengan pemahaman terhadap agama. Namun demikian, kami juga tidak bisa menghalangi kepada orang lain yang mau proses secara hukum. Itu hak warga negara, hak kita semua untuk melakukan hal itu. Tapi kami secara kelembagaan di MUI tentu pendekatan dakwah, orangnya sudah minta maaf dan dia mau ngaji dan juga pada masyarakat perlu kita MUI, jajaran MUI mulai dari pusat sampai daerah adalah mensosialisasikan pada masyarakat tentang agama yang benar. Kalau kita mau menegakkan syariat tentu yang sesuai dengan syariah dan di Indonesia ini sudah sesuai dengan syariah. Jadi kita berdasarkan Pancasila yang para founding father kita adalah para ulama itu sesuai dengan syariah. Sebagaimana yang Rasulullah SAW pimpin negara Madinah juga mirip katanya Profesor Dr. Ahmad Soekarja dengan konstitusi kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pak Kiai tadi Kombes Ardi cerita bahwa proses penyidikan saat ini juga mengarah kepada atau tengah mencari siapa yang menjadi dalang yang menyuruh terduga pelaku mengganti lafal azan. Menurut Anda ini juga penting untuk diungkap dalam konteks yang lebih luas agar kemudian tidak terjadi hal serupa di banyak tempat di Indonesia? Ya saya pikir kepolisian punya hak itu, mungkin barangkali karena indikasi terorisme, barangkali berindikasi pada makar, ya
tentu adalah hukum yang akan memprosesnya, bukan ranahnya majelis ulama. Nah, majelis ulama adalah mendorong bagaimana pemahaman keagamaan yang wasati, yang moderat, yang memahami agama, yang itu kolerasinya adalah sangat seimbang dan sesuai dengan kebangsaan kita. Tidak ada yang bertentangan Islam dengan kebangsaan kita, dengan Pancasila, dan kita dalam keadaan negara aman, maka tak perlu kita mengumandangkan jihad dalam arti kekerasan, dalam arti pembunuhan, dalam arti perang. Tapi jihad yang sebenarnya adalah bagaimana mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini, jihad kita, membantu tetangga kita, kohesivitas kita, solidaritas kita bangun. Jadi dalam makna jihad yang bagaimana kebaikan, ya tentu kita akan mendorong semangat dan pelan jihad itu. Tapi dengan membawa senjata tentu kita tidak setuju, karena kita di Indonesia negara-negara yang damai tentram, dan hukum bisa diproses sesuai dengan ketentuan. Tentu kalau ada sana-sini yang kurang baik, tentu tidak boleh kita menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Tidak boleh kita amar ma'ruf dengan cara mungkar. Juga tidak boleh amar ma'ruf yang menimbulkan kemungkaran. Demikian juga kita nahi mungkar, melarang kemungkaran, tidak boleh dengan kemungkaran juga. Oleh karena itu dalam konteks dakwah, kalau kami di MUI adalah mensosialisasikan pada masyarakat agar tidak terprovokasi. Seandainya ada maksud-maksud lain yang perlu diteliti oleh kepolisian berkenaan dengan keamanan negara, saya pikir adalah kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya, melindungi umatnya. Dipersilahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, saya ke Kombes Erdi kalau gitu. Kombes Erdi, ada yang saat ini masih proses penyidikan, masih panjang proses hukumnya, tapi adakah yang patut diwaspadai oleh masyarakat melihat latar belakang terduga pelaku, melihat ada indikasi ada yang menyuruh melakukan mengganti lafal azan tersebut? Kombes Erdi? Ya, memang pertama itu kan ada laporan dari masyarakat ke Polres Majalengka terkait viral di Facebook, itu pun disampaikan. Nah, ini berkait dengan masalah informasi yang sangat cepat ya di media elektronik, di media sosial dan sebagainya. Ini yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu Polres Majalengka bercep dalam menanggapi permasalahan yang saat ini menjadi isu ya, lafal azan dirubah menjadi yang sudah kita dengar bersama. Nah, oleh karena itu Polres Majalengka pada kemarin tanggal 2 itu segera dan alhamdulillah sudah bisa mengumpulkan para Forkopimda di sana, kemudian MUI di sana, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat kemarin. Nah, tapi dalam kasus perkara ini, Polres Majalengka tetap menuntaskan kasusnya ya, kasusnya tetap diteruskan, diungkapkan sampai kita berusaha untuk mencari aktor intelektual yang menyuruh. Ada, sekali lagi saya ulangi, ada indikasi kuat bahwa ini tidak hanya spontan, tidak hanya ide atau keinginan dari yang mengganti lafal azan, dia itu bukan kehendak pribadinya tapi diperintah oleh seseorang atau kelompok orang? Kombes Erdi? Ini masih dikembangkan ya, tapi bisa kita lihat. Halo? Ya, saya mendengar suara Anda dengan baik, silakan dilanjutkan. Ya, kita melihat sekarang ini banyak kejadian yang sama di tempat-tempat lain. Nah, dan itu bisa kita menyimpulkan bahwa sesuatu ini harus kita ungkapkan. Nah, kebetulan ini sedang dikembangkan oleh penyidik gabungan ya, dari Polda Jabar maupun Polres Majalengka untuk mencari apakah benar ada yang menyuruh, dan kemudian kita juga mencari siapa yang memvideokan, memviralkan. Nah, nanti dari situ kita bisa melihat apakah mereka itu mempunyai inisiatif sendiri atau tidak. Jadi polisi, ya Polda Jabar dan Polres Majalengka sedang bekerja. Mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ungkapkan siapa yang menyuruh atau aktor intelektual di belakang ini. Proses hukum di satu sisi, tapi juga kita harus melihat ke depan agar jangan sampai kemudian kejadian serupa terjadi, karena itu yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Kita bahas terkait hal ini, saudara, di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda.